Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dewanta, kelas 12 IPA 1, absen 07. Pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2021, saya akan menjelaskan tentang materi inti permainan bulu tangkis. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah salah satu olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu 1 lawan 1 untuk permainan tunggal atau dua pasangan yang saling berlawanan untuk permainan ganda. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan mencegah lawan melakukan hal yang sama. Yang kedua, sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis diperkirakan berkembang pertama kali di zaman Cina kuno lewat permainan jianzi. Jianzi merupakan permainan menjaga kok agar tetap di udara selama mungkin dan tidak jatuh ke tanah. Pemain hanya dibolehkan menggunakan kaki. Di Inggris, permainan ini disebut dengan battledores, dan di kota Pune, permainan ini disebut dengan Puna. Sekitar tahun 1850, Puna dibawa ke Inggris oleh para tentara kerajaan Inggris yang saat itu menjajah India. Lalu, tahun 1860, dilaksanakan permainan tersebut di Badminton House milik Duke de Beaufort, Gloucestershire, Inggris. Permainan yang awalnya disebut Puna atau battledores mulai disebut dengan badminton. Badminton dibawa oleh orang Belanda dan akhirnya masuk ke Indonesia. Tanggal 5 Juli 1934 didirikan International Badminton Federation atau IBF, sebuah organisasi yang mengatur kegiatan badminton di tingkat internasional. Di Indonesia, PBSI atau Persatuan Badminton Seluruh Indonesia didirikan pada tanggal 5 Mei 1951 dan resmi menjadi anggota IBF tahun 1953. Yang ketiga yaitu lapangan dan ukuran permainan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis mempunyai panjang sekitar 13,40 meter dan lebar sekitar 6,10 meter untuk pertandingan ganda dan ukuran 5,18 untuk permainan tunggal. Wilayah permainan dibagi menjadi dua, masing-masing mempunyai panjang sekitar 6,7 meter dari pemasangan net. Tinggi tiang net mencapai 1,55 meter, panjang net mencapai sekitar 6,10 meter, dan lebar net sekitar 0,67 meter. 4. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu memegang raket. Ada beberapa macam cara pemegang raket dalam bulu tangkis. Yang pertama, American grip. American grip dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memposisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel sehingga membentuk huruf O. Yang kedua, backhand grip dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memposisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekan seolah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, ada forehand grip. Forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Nomor 4, combination grip. Combination grip yaitu menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu dengan menggenggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Yang kedua, ada posisi badan atau sikap berdiri, stance. Posisi badan atau sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk.
Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Teknik dasar permainan bulu tangkis yang ketiga yaitu ada kerja kaki atau footwork. Kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, ada servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama ada forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Nomor 3 ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga yang sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, ada cara memukul. Ada beberapa teknik cara memukul dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama ada lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Yang ketiga ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat, netting. Netting adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.